Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore, salam pengadaan. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan hadir untuk mengikuti webinar guna mendapatkan informasi yang pastinya lengkap demi meningkatkan wawasan kita terhadap tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, yaitu PMK nomor 210/PMK 05 tahun 2022. Kami ingin menyampaikan salam hormat kami kepada Pak Muji Santoso selaku owner dan direktur MSTC, dan salam hormat kami untuk Prof. Mukelis dan Bapak Mandar selaku Widya Iswara ahli muda selaku narasumber webinar kali ini. Sekedar mengingatkan mengenai tata tertib webinar kali ini, saya ulangi, narasumber akan menyampaikan materi selama 50 menit, kemudian dilanjutkan diskusi dan pertanyaan yang akan dipimpin oleh moderator. Peserta yang akan menyampaikan pertanyaan dapat mengeklik raise hand atau melalui kolom chat Zoom. Untuk link post-test akan disampaikan melalui kolom chat Zoom. Peserta yang akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang telah mengisi absen dan post-test. Baik Bapak Ibu, sebelum webinar ini dimulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi kelancaran webinar kali ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan paparan dari Bapak Mandar selaku narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Mandar. Baik, terima kasih Pak Gembong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu ya Bapak. Sudah tertayang dengan jelas ya Pak? Iya, jelas. Oke, baik, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, petang. Bagi Bapak Ibu ya, mungkin yang berada di beberapa wilayah Indonesia bagian barat, tengah, atau mungkin juga ada yang di timur. Berjumpa lagi dengan saya yang kalau sudah pernah berjumpa ya. Kalau yang belum, salam kenal. Dengan saya Mandar Trisno Adi Saputra di Zoom meeting Muji Santosa Training and Consulting. Yang hari ini sebenarnya kita mungkin diskusi aja ya, atau diskusi atau bincang-bincang terkait tata cara pembayaran pelaksanaan APBN. Di mana ada PMK yang baru di APBN, itu PMK 210 ya, tahun 2022, di mana PMK ini terbit akhir tahun kemarin ya, sekitar tanggal 27 Desember yang diberlakukan tanggal 28 Desember 2022. Ada beberapa hal yang menarik di PMK ini, gitu ya, dibandingkan dengan PMK sebelumnya, PMK 190 2012 yang sudah cukup lama ya usianya, 2012, 11 tahun kemudian baru diubah dengan PMK 210 2022 ini. Kalau kita lihat PMK yang baru ini itu lebih simpel ya, lebih sederhana. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu ya. Ini nama lengkap saya Mandar Trisno Adi Saputra, ini nomor kontak saya WA ya. Itu Instagram. Tapi Bapak Ibu jangan mengharapkan saya aktif di medsos gitu ya. Saya itu orangnya nggak aktif di medsos. Ya. Punya WhatsApp grup, punya WhatsApp itu karena anak saya yang menginstalkan. Kalau nggak diinstalkan, saya nggak punya WhatsApp grup. Ada juga Instagram, diinstal juga, tapi memang nggak aktif ya, karena jarang saya main di medsos. Apalagi Facebook mungkin ada tuh, tapi saya nggak pernah tahu apa ada yang bajak apa enggak gitu ya. Ini alamat email saya,
Saya sebagai Widesuara, Bapak Ibu Widesuara Ahli Muda di Kementerian Keuangan. Saat ini saya bertugas di Balai Diklat Keuangan Makassar. Ya, nggak jauh, dekatlah dari Pak Gembong ya, Maros. Sebelumnya sebagai Widesuara saya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari tahun 96 sampai 2018. Udah pernah keliling-keliling ya. Nah, kalau di pengadaan sih pernah jadi panitia pengadaan, pernah jadi PPK, pernah jadi Pokja ULP, terakhir 2020 di Sulawesi Utara ya. Kemudian saya kebetulan seorang fasilitator ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa manggil saya Mandar, boleh. Nama kecil saya Trisno ya Bapak Ibu. Hadi Saputra juga tidak ada masalah. Nah, kita masuk ke PMK yang baru ini, PMK 210, terkait tata cara ya, pembayaran pelaksanaan anggaran APBN. Ada beberapa hal yang menarik di PMK ini Bapak Ibu sekalian, yaitu ada beberapa substansi perubahan. Yang pertama, simplifikasi pelaksanaan anggaran. Dengan seiringnya perkembangan zaman, Bapak Ibu, kadang kalau kita lihat beberapa persepsi teman-teman, apakah di pelaku pengadaan dan sebagainya gitu ya, kayaknya orang keuangan tuh kesannya rumit gitu ya kalau berhadapan sama orang keuangan. Harus detail, harus rigid dan sebagainya. Emang sih di sisi lain itu penting ya untuk akuntabilitas. Nah, sekarang ada simplifikasi. Simplifikasi terkait pelaksanaan anggaran, itu simplifikasi di proses pembayaran. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Beberapa tahun yang lalu itu sering kita dengar ya di media, di media cetak atau media televisi ya. Pak Presiden Jokowi menganggap bahwa SPJ pertanggungjawaban terkait pelaksanaan anggaran itu kok ribet, tebal gitu ya, banyak. Nah, ini yang dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan proses bisnis yang mungkin lebih mudah gitu ya. Tapi tetap dengan mengedepankan akuntabilitas yang didukung regulasi ini, PMK ini, harapannya adalah dengan penyederhanaan dokumen maka akan memangkas ya prosedur dalam prosedur administrasi ya dalam proses-proses tertentu. Nah, ini yang akan dikedepankan disimplifikasi pelaksanaan anggaran. Kita tahu Bapak Ibu ada dua mekanisme pembayaran di APBN, yaitu mekanisme uang persediaan, termasuk juga mekanisme pembayaran langsung. Di mana dari kedua mekanisme ini bukan masalah mana mekanisme yang terbaik atau yang tepat gitu ya. Kedua mekanisme itu sama aja halnya Bapak Ibu punya dua alat potong, pisau cukur dan pisau kecil ya. Kalau pisau cukur mungkin lebih pas untuk cukur jenggot, tapi kalau pisau kecil mungkin bisa cocok untuk motong buah gitu ya. Kalau parang cocok untuk motong rumput, kalau gergaji mungkin bisa untuk motong ranting ya. Senso untuk memotong pohon yang besar. Tapi Bapak mungkin pernah lihat ya, kalau di YouTube itu dengan senso itu ada orang yang bisa motong rambut ya dengan senso dan itu hasilnya bagus tuh. Jadi sebenarnya alat yang salah gitu ya, kalau digunakan secara tepat oleh ahlinya, mungkin hasilnya juga bagus. Jadi mekanisme LS dan UP itu, mekanisme LS memang mekanisme pembayaran yang paling utama karena memang disebut tuh di pasal 16 ya di Undang-Undang 1 itu kalau kewajiban bendahara umum negara adalah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Nah, ini yang diartikan bahwa pembayaran itu seharusnya langsung kepada penerima hak dilakukan oleh bendahara umum negara. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka bisa dilakukan dengan perantara. Jadi salah satunya mekanisme uang persediaan itu digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran operasional. Namun, dalam hal tidak dapat dilakukan pembayaran langsung,
ya, menurut sifat dan tujuan tertentu, maka bisa dilakukan dengan pembayaran uang persediaan. Kita ketahui Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID ini kemarin ya, di tahun 2020 Kementerian Keuangan itu mengeluarkan PMK 43 ya, di mana dengan PMK 43 2020 pembayaran kontraktual yang sejatinya dibayarkan langsung itu dibayarkannya dengan uang persediaan melalui mekanisme TUP. Jadi seperti Senso tadi ya, meskipun tidak tepat, tapi kalau terkait dengan sifat dan tujuannya ya, untuk efisien dan efektivitas itu boleh dilakukan. Nah, ini simplifikasi pelaksanaan anggaran. Di UP uang persediaan itu nanti akan dijelaskan ya. Ada perbedaan besaran dan perubahan dengan dibandingkan PMK yang lain, mengikuti juga perkembangan dari bisnis yang ada di swasta. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pelaksanaan anggaran adalah simplifikasi dokumen. Simplifikasi dokumen tentunya format dan bentuk dokumen itu sudah mengacu kepada proses bisnis yang disiapkan secara elektronik. Di kita sudah mengenal nanti transaksi berbasis elektronik ya. Kemudian substansi yang kedua adalah modernisasi proses pembayaran. Kita ketahui Bapak Ibu bahwa di saat ini namanya teknologi itu kan berkembang dengan cepat. Nah, harapannya Bu Menteri ini bahwa dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, ini bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan ya modernisasi dalam proses pembayaran. Kita tidak lagi mengurangi pembayaran cashless, karena di proses pengadaan pun juga proses pengadaannya semua dengan menggunakan elektronik. Ya, apalagi ada semangat pembelian dengan e-purchasing, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. Jadi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, ini sebaiknya dimanfaatkan ya untuk mewujudkan modernisasi pembayaran di pelaksanaan APBN. Jadi kalau di APBN sudah cukup lama mengenal pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah. Kalau Bapak Ibu ketahui, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah itu bisa sampai melakukan pembayaran sampai dengan 200 juta. Ya, 200 juta dengan uang persediaan kartu kredit pemerintah, dengan catatan proses pembeliannya atau proses pengadaannya di sistem yang disiapkan oleh LKPP. Jadi kalau tidak disiapkan dari LKPP, maka tidak bisa pembayaran sampai dengan 200 juta. Kemudian penggunaan dokumen-dokumen juga, dokumen-dokumen tagihan seperti SPP, ya, SPM, dan SP2D, itu dilakukan secara elektronik. Kejadian COVID kemarin itu memicu ya percepatan penggunaan dokumen secara elektronik. Kalau dulu hampir semua, sebagian besar pengajuan tagihan itu diserahkan hardnya, ya, dicetak SPP-nya, dicetak SPM-nya, dicetak dokumen-dokumen lainnya, kemudian disampaikan. Nah, ke depan di 2023 itu akan diterapkan modernisasi proses pembayaran menggunakan dokumen elektronik dan tanda tangan secara elektronik, sehingga nyambung ya, dari Probis nggak terlalu banyak dokumen. Proses pengujiannya pun approval dari misalkan oleh PPK, ya, oleh PPSPM, itu juga dilakukan secara elektronik. Kemudian yang ketiga adalah penyempurnaan pengaturan terkait dengan pejabat perbendaharaan. Nah, ini cukup menarik. Bapak Ibu sebagian yang sudah membaca PMK 210, ini tergelitik gitu ya. Kenapa tergelitik? Karena di PMK ini ada mengatur terkait dengan pejabat perbendaharaan yang namanya pejabat pembuat komitmen. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu, pejabat pembuat komitmen itu ternyata diatur juga di Perpres 16 sebagai pelaku pengadaan. Apalagi teman-teman di LKPP ada namanya mengeluarkan SE 8 ya 2020 kalau tidak salah, mengenai tipologi PPK, tipologi A untuk yang ruang lingkup pekerjaannya kompleks, yang B tidak sederhana dan tidak kompleks, yang C sederhana. Di mana ada keputusan deputi terkait dengan SDM ya, yang di LKPP itu
menentukan bahwa PPK yang berasal dari pihak lain itu harus memiliki kompetensi ya. Kompetensinya level 3. Kan ada 4 kompetensi dasar tuh di pengadaan barang dan jasa. Melakukan perencanaan, melakukan pemilihan, pengelolaan kontrak, dan swakelola. Nah, melakukan pemilihan itu levelnya 1 ya. Melakukan perencanaan, pengelolaan kontrak, dan swakelola itu levelnya 3. Itu kompetensi-kompetensi. Sementara di pengelolaan APBN, pejabat perbendaharaan itu juga harus punya kompetensi. Kompetensinya ada 11 ya. 4 kompetensi itu kompetensi di keuangan, sisanya ada kompetensi di pengadaan. Nah, di PMK yang baru ini ada ketentuan terkait dengan sertifikat kompetensi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bukan dilakukan oleh LKPP. Nah, sehingga ini kayak seperti apa ya di lapangan. Waduh, gimana nih? Kok kayak tarik menarik gitu ya? Nah, nanti saya akan jelaskan sebenarnya secara simpel itu tidak ada masalah ya, karena seorang pejabat pembuat komitmen, bagaimana dia mendapatkan sertifikasi kompetensi versi PMK 211 2019 itu harus dilakukan dengan penilaian. Ada 2 cara, ada dengan uji kompetensi dan ada cara pengakuan sertifikasi. Nah, nanti saya akan jelaskan di situ. Nah, di penyempurnaan pengaturan ini juga sejalan ya dengan PMK mengenai Japung ya. Di APBN itu ada PMK 150 dan 151, yaitu jabatan fungsional pengelolaan keuangan terkait PK APK, Pranata Keuangan dan Analisis Pengelola Keuangan APBN. Nah, di PMK yang baru itu mendukung ya bahwa pengelola keuangan itu seyogianya diprioritaskan berasal dari Japung. Kemudian selain itu Bapak Ibu, nanti yang menarik di sini adalah mengenai pengaturan ya. Yaitu ada mengenai bagaimana kalau seorang kepala satker itu berhalangan. Nah, di sini disebutkan kalau ketika kepala satker berhalangan itu bisa di pejabat definitif bisa ditetapkan sebagai PLT KPA. Jadi ada namanya PLT kepala satker dan PLT KPA. Nah, ini yang cukup menarik nih ya. PLT KPA, apalagi nih kan gitu. Kok KPA ada PLT-nya? Yang kita tahu kan biasanya jabatan struktural yang ada PLT. Kemudian selain tadi ya pengaturan mengenai kompetensi para pengelola, juga diatur pengangkatan pejabat perbendaharaan itu dari luar satker. Ya, ini cukup menarik kalau kita melihat di penjelasan PP 45 2013 itu dalam rangka checks and balances gitu ya. KPA menetapkan PPK dan PPSPM itu pejabat di bawahnya. Jadi kalau mana pejabat di bawah itu kan yang lebih pas adalah PPK dan PPSPM itu masih satu unit organisasi dengan KPA-nya. Namun di sini ada peluang ya bahwa seorang KPA dapat mengangkat atau menetapkan PPK dan PPSPM itu dari luar satker. Nanti dalam hal apa mengangkat PPK dan PPSPM dari luar satker? Dan yang terakhir adalah ketentuan lain ya yang mengatur substansi pengaturan, diantaranya ruang lingkup dan sebagainya. Di PMK ini Bapak Ibu itu lebih sederhana, ya sangat simpel, hanya mengatur substansi yang bersifat umum, sehingga akan lebih fleksibel, tidak kaku dalam hal nanti ada sesuatu perubahan. Untuk hal-hal yang bersifat lebih spesifik itu nanti diatur dengan PMK tersendiri. Jadi ada beberapa regulasi-regulasi yang sudah atau diatur dulu di PMK yang lama, PMK 190 2012, yang sudah diubah dengan 178 2018, itu tidak lagi diatur di PMK 210. Namun dengan tidak diaturnya di PMK 210 itu bukan berarti bahwa tidak ada regulasi, karena
di pengelolaan APBN itu begitu banyak PMK yang saling terkait, sehingga Bapak Ibu kalau untuk mengetahui, memahami bagaimana sih mekanisme pelaksanaan anggaran di APBN, itu tidak cukup satu PMK 210 saja, gitu ya. Banyak PMK. Misalkan, kalau Bapak Ibu mau tahu gimana sih penggunaan uang persediaan dengan kartu kredit pemerintah, ya mau nggak mau Bapak Ibu harus baca PMK 196 2018 yang sudah diubah dengan 97 2021. Kalau Bapak Ibu mau tanya gimana sih kalau ada pekerjaan yang nggak selesai di akhir tahun kemudian diluncurkan di tahun berikutnya, ya secara umum Bapak Ibu harus baca PMK 194 2014 yang sudah diubah dengan 235 2015. Bagaimana sih kalau pembayaran di akhir tahun? Ya Bapak Ibu harus baca mengenai PMK terkait akhir tahun. Jadi kalau di APBN itu begitu banyak PMK dan saya pikir itu cukup lengkap ya, cukup lengkap. Walaupun ke depan itu nanti akan diupayakan terkait dengan PMK omnibus ya. Jadi gabungan dari regulasi di beberapa direktorat eselon 1. Biasanya kan kalau Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan anggaran kan pasti ada hubungannya dengan penganggaran. Nah, gitu kan mungkin regulasi yang dari teman-teman di DJA itu nanti akan diomnibuskan dengan regulasi-regulasi yang ada di teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, itu 4 substansi perubahan Bapak Ibu sekalian yang mendasari PMK 210 ini lahir. Nah, saya tidak akan mengupas semua pasal-pasal di PMK 210 karena tidak banyak juga yang berubah ya. Jadi saya di sini hanya menginformasikan apa-apa sih yang menjadi perubahan. Yang tidak berubah mungkin tidak saya singgung terlalu dalam gitu ya. Yang pertama adalah mungkin basic dulu Bapak Ibu. Saya yakin sudah tahu ya. Ini kalau saya lihat di sini kan ada juga yang peserta-peserta dari daerah ya, dari APBD. Apakah ini tidak bermanfaat pengetahuan ini? Ya ada hubungannya ya Bapak Ibu. Pertama gini, yang namanya pengelolaan keuangan itu secara umum kewenangannya itu dibagi 3 ya, dibagi 3. Kalau mau dibagi 2 juga boleh. Kalau sekarang itu ada 2 kewenangan. Pertama kewenangan administratif dan kewenangan kebendaharaan. Ya, administratif bakhir sama akuntabel bakhir. Nah, itu adanya di mana Pak? Itu adanya Bapak Ibu nanti bisa baca di penjelasan ya PP 45 2013 yang sudah diubah dengan PP 50 2018. Jadi kewenangan administratif itu ada 2. Kewenangan yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara. Nah, kan kalau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara, Bapak Ibu pasti udah kenal tuh. Itu definisi PPK di Perpres 16 2018. Ya. Cek aja di situ definisi PPK ya di pasal 1. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan. Jadi 1, kewenangan administratif bakhir itu kewenangan untuk melakukan tindakan. Yang kedua, kewenangan untuk melakukan pengujian. Nah, kemudian ada kewenangan kebendaharaan ya, akuntabel bakhir. Yang namanya bendahara itu seorang atau pejabat yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, membukukan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan uang atau barang yang diterima. Nah, bendahara ini sebenarnya ada 2, bendahara umum sama bendahara khusus. Bendahara khusus itu ada di setiap satker dan ada di setiap instansi atau di setiap SKPD. Dalam hal SKPD atau kementerian lembaga itu ada kegiatan yang sifatnya operasional sehari-hari. Apabila diperlukan seseorang yang mengelolanya, maka bisa diangkat bendahara pengeluaran. Mekanisme pembayaran itu kan ada 2, tadi saya sebutkan. Mekanisme pembayaran langsung dan mekanisme uang persediaan. Pada prinsipnya adalah, dari 3 kewenangan tadi ya, saya potong dulu. Dari 3 kewenangan tadi, yang melakukan tindakan itu adalah kewenangan ordonator ya. Sementara yang melakukan pengujian adalah akuntabel, yang melakukan pembayaran adalah yang melakukan pengujian adalah ordonator, yang melakukan pembayaran adalah akuntabel. Jadi akuntabel itu bendahara. Nah, pada prinsipnya otorisator, akuntabel dan bendahara itu ordonator
itu harus dipisah. Kalau di APBN itu ada di mana gitu ya. Nah, administratif bekir yang ordonator itu jatuhnya ke PPK. Kalau ordonator itu jatuhnya ke pengujian PPSPM. Kalau kontabel jatuhnya ke bendahara pengeluaran. Kalau di APBD gimana? Kalau di APBD itu otorisatornya ada di PPTK. Ordonatornya ada di mana? Ada di PPK SKPD yang melakukan pengujian. Kontabelnya ada di mana? Ada di bendahara pengeluaran. Nah, tiga ini itu nggak boleh dirangkap oleh satu orang yang sama. Ini harus dipisah. Makanya Bapak Ibu baca referensi, baca literatur, pasti PPK nggak boleh sebagai PPSPM. PPSPM nggak boleh sebagai bendahara. PPTK juga nggak boleh sebagai PPK SKPD. PPK SKPD juga pasti nggak boleh sebagai bendahara. Karena prinsipnya yang namanya ordonator nggak boleh dirangkap oleh otorisator dan kontabel. Makanya di pengadaan juga akan sama. Kenapa di pengadaan di Perpres 16 itu sering disebut bahwa di Perlem LKPP nomor 15 2018 yang sudah diubah dengan 1919 itu bunyinya PPK tidak dapat dirangkap oleh PPSPM dan bendahara. Tadi PPSPM ini konteksnya adalah bukan singkatannya, yaitu pejabat penandatangan SPM. Tapi kewenangan yang dimiliki oleh PPSPM itu yaitu melakukan pengujian tagihan. Jadi orang yang melakukan tindakan itu harus ada orang lain yang uji. Nanti baru ada perintah bayar. Nah, orang yang membayar ini yang namanya bendahara itu tiga-tiganya yang memerintahkan, yang menguji, dan membayarkan itu tidak boleh di orang yang sama. Tadi disebutkan ya bahwa bendahara itu kan ada dua, ada bendahara umum sama bendahara khusus yang ada di setiap instansi pemerintah. Nah, ini filosofi yang diartikan bahwa mekanisme pembayaran itu ada dua. Langsung, kalau langsung berarti pengajuan tagihannya langsung ke bendahara, yang bayar bendahara umum negara. Tapi kalau uang persediaan itu lewat perantara bendahara khusus, maka sejatinya adalah bendahara pengeluaran adalah secara fungsional kepanjangan dari bendahara umum negara yang mengelola uang persediaan untuk melakukan pembayaran yang sifatnya operasional, yang kecil-kecil gitu ya. Nah, konsep pengelolaan keuangan seperti itu tadi Bapak Ibu ya, kewenangan administratif itu udah ada di KL masing-masing. Kalau di APBD itu pengelolaan keuangan daerah, kewenangan administratif bekir itu ada di SKPD. Jadi bendahara umum KPPN atau BPAKD itu tidak lagi punya kewenangan ordonans sharing menguji tagihan, ya, nggak sampai menguji misalkan ini pajaknya belum dikenakan PPN dan PPH gitu. Kalau di APBN KPPN selaku BUN itu sudah tidak punya lagi kewenangan. Kewenangan untuk menguji pajak itu, ini dipotong PPN atau tidak, kalau dipotong besarannya berapa, itu tanggung jawabnya ada di masing-masing pengguna anggaran KPA. Jadi nggak masuk sampai ke sana. Nah, itu kita sudah lakukan sudah lama dari tahun 2005. Nanti tinggal Bapak Ibu bandingkan saja. Ya. Nah, apa yang baru di ini ya, saya buat matrik perubahannya nih biar singkat ya Bapak Ibu. Kalau tugas kewenangan dan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, PPSPM, pejabat penandatangan SPM, itu nggak ada bedanya. Nah, hal yang baru adalah PLT kuasa pengguna anggaran. Sebetulnya pelaksana tugas kuasa pengguna anggaran itu di PMK 190/2012 itu sudah ada. Hanya tidak diatur detail. Karena pada prinsipnya, kepala satuan kerja di APBN itu adalah ex officio, melekat pada jabatan. Jadi kalau dia Kapolres itu insya Allah mesti KPA ya. Kalau dia kepala BPS itu mesti KPA. Makanya satuan kerja SKPD yang menerima anggaran DKTP, berarti kan dia kepala satuan kerja. Dia KPA. Kalau konteks pengelolaan APBD kan beda ya. Kepala dinas itu PA. Ya, mungkin KPA-nya pejabat satu tingkat di bawahnya, bisa kepala bidang gitu ya. Tapi kalau di APBN semua kepala satuan kerja itu adalah KPA. Nah, tidak ada lagi istilah kepala kantor. Ya, dulu di PMK 190 itu ada istilah kepala kantor, ada istilah Kasatker.
kepala satuan kerja. Nah, sekarang istilahnya sama. Kapan disebut satuan kerja di PMK 210 ada. Nah, di sini yang cukup menarik adalah ketika kepala satuan kerja itu kosong, gitu ya, maka Menteri Pimpinan Lembaga menunjuk pejabat definitif sebagai PLT KPA. Jadi misalkan contoh, BPS Kabupaten A, kepala BPS-nya itu kosong, ya. Kosongnya kenapa? Nanti akan dijelaskan. Kalau dari kacamata Undang-Undang 30 2014 kan, berhalangan itu bisa berhalangan tetap atau berhalangan sementara. Itu untuk jabatan struktural. Kalau PLT KPA gimana? Nah, ini beda ceritanya nanti. Nah, ini seandainya PLT KPA itu kosong, siapa nih pejabat definitif yang diangkat sebagai PLT KPA? Bisa saja kepala dinas kosong, nanti yang diangkat adalah kabit apa gitu ya. Bisa saja kepala BPS kosong, yang diangkat adalah kasih apa gitu ya. Namun untuk PLT KPA di sini sudah ditentukan karena pada prinsipnya adalah KPA itu kuasa pengguna anggaran, jadi nyambung dengan bidang-bidang atau unit organisasi yang ada hubungannya dengan pengelolaan anggaran. Kalau dia selevel eselon 2, nah PLT KPA itu harus menunjuk pejabat satu tingkat di bawahnya yang mempunyai tusi terkait dengan urusan bisa keuangan, umum, rumah tangga, TU atau kepegawaian. Ini kalau selevel eselon 2 kan ada bagian umum. Maka kabak umum itu dapat ditetapkan sebagai PLT KPA. Dengan catatan kabaknya tidak sedang menjabat sebagai PPK. Kalau kabaknya menjabat sebagai PPK, maka dia tidak boleh ditetapkan sebagai PLT KPA. Harus turun 2 tingkat ke bawah, yaitu berarti kepala seksi ya. Kepala seksi yang punya tusi urusan keuangan. Ya, kalau setingkat eselon 4 itu biasanya kaur keuangan. Jadi kaur keuangan nanti yang akan jadi PLT KPA. Dengan catatan, dia tidak menjabat sebagai PPK. Biasanya kaur keuangan itu sebagai PPSPM, jarang kaur keuangan sebagai pejabat pembuat komitmen. Ya, rata-rata kaur keuangan itu sebagai PPSPM. Nah, di sini turun ke 2 itu kalau tidak dimungkinkan pelimpahan ke nomor 1, ya ke A-nya. Nah, nanti kemudian kalau opsi A dan B tidak bisa, maka pelaksana tugas yang definitif tadi, gitu ya, dapat menjabat sebagai PPK. Misalkan saya ambil contoh gini, Kanwil Kemenak misalkan, Kanwil Kemenaknya kosong, apakah belum diisi, gitu ya, atau pergi haji misalkan, ya. Pergi hajinya mungkin sebulan setengah misalkan, atau kosong sama sekali. Siapa yang jadi PLT Pak Kanwilnya, Kanwil Kemenak? Ya itu silakan saja urusan organisasi masing-masing. Ya, katakanlah Kabit A gitu. Ketika pertanyaannya siapa yang jadi PLT KPA-nya? Mesti bagian umum, kabak umum, dengan catatan dia bukan PPK. Kalau dia PPK berarti mesti kaur keuangan. Jadi dia tidak keluar dari urusan keuangan untuk kuasa pengguna anggaran. Jadi ada hubungannya dengan pengguna anggaran. Jadi tidak bisa seksi, tidak bisa bidang teknis, ya, menjadi PLT KPA. Ini ketentuan yang baru. Kalau dulu di PMK 190 nggak diatur nih. Nah, sekarang itu di 210 dibikin detail. Kemudian kriterianya apa sih yang berhalangan? Nah, kalau kita lihat kacamata Undang-Undang 30 kan ada berhalangan tetap. Bisa saja dia tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 bulan, lebih dari 6 bulan, atau berhalangan sementara. Tidak bisa melaksanakan tugas sampai dengan 6 bulan. Salah satu diantaranya itu ya. Kalau berhalangan tetap itu seperti meninggal dunia, pensiun, pindah, mutasi ya. Kalau berhalangan sementara itu mungkin dia mengajukan cuti tahunan dan lain sebagainya. Nah, ini kriterianya 1, tidak terisi, berarti kosong, berarti dia berhalangan tetap. Dan yang kedua terisi, tapi lagi melaksanakan tugas lebih dari 45 hari kalender. Izin Bapak Ibu, saya jeda dulu ya, kita dengar aja dulu di sini sebelah. Izin dulu Pak.
Jadi Bapak Ibu, kalau di KPPN ya, setiap ada SPM dari satuan kerja, dan itu ada anggarannya, udah dibayar aja, jadi nggak diteliti lagi penggunaannya bagaimana, melebihi satuan atau tidak, dibayar. Ini beda dengan yang DPAKD ya. Kalau DPAKD diteliti semua, harga satuannya, pajaknya, dan sebagainya. Jadi kalau APBN itu tanggung jawabnya masing-masing satuan kerja. Jadi wewenang ordonansernya di sana. Jadi KPPN hanya berfungsi komtabel saja, bendahara saja. Demikian. Nanti silakan dilanjut Pak Mandar lagi nih. Mungkin di sana lagi ada azan Makassar ya. Masih. Tutup lagi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Saya izin share screen kembali. Ya. Nah, ini kriteria tadi ya yang berhalangan. Jadi kurang lebih hampir sama. Yang membedakan adalah poin B. Pejabat definitifnya ada, ya, terisi gitu ya. Tapi dia tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 45 hari kalender. Bukan hari kerja. Nah, misalkan contoh ya, kalau KPA-nya lagi ada gitu ya, tapi pergi ke Jakarta nih seminggu, itu mesti ditunjuk PLT KPA nggak? Ya, ini konteksnya nggak sama. Kalau di Undang-Undang 30 berhalangan sementara, maka harus menunjuk PLH. Ya, sementara di sini untuk KPA itu hanya ada PLT KPA, di mana ketika dia tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 45 hari, maka ditunjuk PLT. Jadi kalau kurang dari itu, tidak perlu menunjuk PLT KPA. Kemudian yang kedua, PPK itu boleh lebih dari satu satker ya. Jadi kalau di APBN itu satu satker, satu PPSPM, satu bendahara pengeluaran, tapi bisa lebih dari satu PPK, bisa lebih dari satu bendahara pengeluaran pembantu. Nah, apa kriterianya mengangkat PPK lebih dari satu? Dulu tidak ada kriterianya, ya, walaupun substansinya seharusnya ada. Ya, nanti ini tergantung dari kasatkernya. Ada kasatkernya yang mungkin, waduh banyak nih yang bersertifikat, nah, anggaran angkat PPK lebih dari satu, gitu ya. Apa tujuannya mungkin bagi-bagi honor, gitu ya, atau dengan tujuan tertentu. Nah, di sini adalah pertimbangannya kalau ruang lingkup pekerjaannya itu besar, ya, ada kompleksitas kegiatan dalam DIPA, maka bisa ditetapkan PPK lebih dari satu. Misalkan, contoh ya, pekerjaan yang terkait konstruksi, ya PPK-nya khusus. Ya, kalau yang nanti
konsultan, spesialis, mungkin khusus lagi itu boleh. Kemudian besarnya alokasi anggaran dalam DIPA. Kalau terlalu besar anggarannya, pasti kegiatannya mungkin banyak gitu ya, yang nggak bisa dihandle oleh satu PPK, maka diperkenankan menetapkan PPK lebih dari satu. Kemudian karena lokasi kegiatan atau kondisi geografisnya yang luas atau berjauhan, ada satu satker gitu ya, punya kegiatan, ada yang di Kuningan, ada yang di Cirebon, ada yang sampai di Papua. Ini gimana itu? Nah, itu bisa menetapkan PPK lebih dari satu. Kemudian, oh ini apa? Oke, silakan link absensi ya. Status jabatan PPK tidak diatur secara jelas di PMK 190, namun di PMK 210 ini tegas disebutkan bahwa PPK dan PPSPM itu merupakan pejabat atau pegawai berstatus pegawai negeri sipil. Ya, bisa juga dari prajurit TNI dan bisa juga dari anggota Polri. Nah, mungkin ini agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan di pengadaan ada namanya Japung Pengadaan. Japung Pengadaan tuh bisa ASN. ASN itu bisa PPPK dan bisa juga pegawai negeri sipil. Di mana Japung Pengelola PBJ itu dapat ditugaskan sebagai bisa pojak ULP, bisa pejabat pengadaan, bisa pejabat pembuat komitmen. Nah, nanti ketika ketemu di APBN nggak bisa Bapak Ibu. Di APBN, PPK-nya mesti PNS. Ya, tuh ini hal yang membedakan nih status PNS seorang pejabat pembuat komitmen. Kemudian berikutnya adalah, nah, PPK, PPSPM dari luar Satker di PMK 190 2012 itu tidak mengatur ya bahwa KPA itu boleh menetapkan PPK, PPSPM dari luar Satker. Kalau kita lihat penjelasan di PP 45, penunjukan PPK, PPSPM itu internal Satker. Nah, di PMK 210 ini dibuka peluang ya Bapak Ibu untuk menetapkan PPK dari luar Satker. Tapi ini seharusnya tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk bahwa saya langsung nunjuk deh PPK dari luar Satker. Padahal di internalnya ada SDM yang kompeten untuk ditunjuk sebagai PPK dan PPSPM. Nah, nanti ini akan ada perdirjennya secara jelas ya, bagaimana nanti proses yang harus dilalui ketika suatu Satker KPA itu akan menetapkan PPK dan PPSPM itu dari luar. Nah, ketika menetapkan dari luar, maka Satker tersebut ya harus berkoordinasi dengan Satker instansi PPK dan PPSPM yang akan ditetapkan. Dan KPA yang menetapkan PPK tersebut harus menyampaikan laporan ke Dirjen Perbendaraan 5 hari kerja setelah penetapan PPK dan PPSPM tersebut. Kemudian persyaratan PPK PSPPM. Nah, persyaratan PPK PPSPM ini diatur ya di PMK 210 ini memiliki sertifikasi kompetensi yang tidak diatur di 190. 190 nggak mengatur. Nah, di sini wajib memiliki sertifikasi kompetensi, di mana standar kompetensinya itu mengacu kepada PMK 50 2018. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Terus Pak, kami yang punya sertifikat PBJ gimana gitu ya? Lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Halo, Bang Indah, ya. Oke, saya buka dulu. Lagi ngajar sebentar. Ya. Maaf ya, Bapak Ibu, kita lanjut.
sampai di mana tadi? Kompetensi. Nah, ini bagaimana dengan PPK yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. Nah, Bapak Ibu, di PMK 211 2019 itu ada beberapa peluang ya. Seorang PPK PPSPM memiliki sertifikasi kompetensi itu dengan penilaian. Penilaian kompetensi itu ada dua cara. Yang pertama dengan uji kompetensi dan yang kedua pengakuan sertifikasi profesi. Jadi bagi Bapak Ibu para Japung pengadaan yang bukan PNS, yang bukan AS PPPK gitu ya, yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari LKPP itu bisa melalui jalur pengakuan sertifikasi profesi. Ya, dari jalur itu pengakuan sertifikasi profesi. Nah, pengakuan sertifikasi profesi ini harus dibarengi dengan mengikuti pelatihan pengujian tagihan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagi PPK yang akan dijabat oleh Japung PBJ karena memiliki sertifikat PBJ gitu ya, dia bisa melalui jalur pengakuan sertifikasi, tapi harus mengikuti pelatihan pengujian tagihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Nah, bagi yang tidak melalui jalur pengakuan sertifikasi, itu bisa melalui dari uji kompetensi, yaitu mengikuti diklat PPK yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Nah, itu akan berlaku, sertifikat kompetensi ini akan berlaku nanti di 1 Januari 2026. Nah, ada masa transisi selama 6 tahun kalau di APBN. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya sertifikat PBJ, sudah bisa dikonversi dengan sertifikasi kompetensi versi Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan, para pengelola keuangan itu akan mendapatkan gelar. Jadi kalau PPK sudah punya sertifikat kompetensi, dia mendapatkan gelar PNT. PPK negara tersertifikasi. Kalau PPSPM, dia akan mendapatkan gelar SNT. PPSPM negara tersertifikasi. Kalau misalkan bendahara, maka dia akan mendapat gelar BNT, Bendahara Negara Tersertifikasi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi selama masa transisi, bagi yang memiliki kompetensi PBJ dari jalur PPK itu bisa ya. Kemudian nah ini yang tadi standar kompetensinya agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Kalau standar kompetensi yang PPK dari Japung dan non Japung yang diatur dengan peraturan LKPP ini berbeda dengan standar kompetensi yang diatur dengan Kementerian Keuangan. Nah, di sini pun sama ya Bapak Ibu, ketika LKPP mengatur pengelola pengadaan itu diprioritaskan untuk menjadi pejabat pengadaan, Pokja, atau menjadi pejabat pembuat komitmen, di APBN juga sama, Kementerian Keuangan memprioritaskan yang duduk sebagai pejabat perbendaharaan yaitu PPK dan PPSPM adalah dari Japung Pengelolaan Keuangan. Jadi di sini seolah-olah seperti kita melihat tarik-menarik nih ya PPK ini. Ya, dari pengadaan ditarik, yang prioritas Japung Pengadaan, ya, dari keuangan yang prioritas Japung Keuangan. Kalau kita lihat di Perlem 15 2018 yang sudah diubah dengan Perlem 1919, itu LKPP juga memfasilitasi Japung PK APK untuk diangkat sebagai pejabat pembuat komitmen. Jadi sebenarnya dari sini kedua regulasi Perlem 1518 yang diubah dengan 1919 itu sudah sinergi sejalan dengan PMK 211 2019 dan PMK 210 2022 ini ya. Nah, oke, terkait masih ada waktu nggak nih Pak? Masih ada ya? Sebetulnya sudah mau habis Pak, tapi lanjut. Oke, sebetulnya sudah mau habis ya. Boleh nanti Bapak Ibu kalau mau langsung ada pertanyaan silahkan ya. Silahkan saja kalau barangkali ada yang ditanyakan silahkan. Oke, untuk pengajuan tagihan ya. Pengajuan tagihan ini
nggak jauh berbeda ya Bapak Ibu. Hanya membedakannya sekarang ini. Kemarin dengan PMK 190, karena mekanisme pembayaran itu ada LS dan ada UP, dokumen atau bukti-bukti pengeluaran itu dipisahkan. Ya, kalau LS itu misalkan ada kontrak, ada perjanjian, ada referensi bank, ada kwitansi, ada faktur, SSP, ada berita acara, dan jaminan-jaminan yang diperlukan. Sementara untuk pertanggungjawaban uang persediaan itu diatur cukup bukti pembelian, kwitansi, faktur SSP, dan nota penerimaan barang. Namun di regulasi ini pada prinsipnya karena dengan ada substansi perubahan ya tadi penyempurnaan pelaksanaan anggaran di mana UP itu naik dari 50 bisa sampai dengan 200 juta satu kali pembayaran, maka dokumen-dokumen pertanggungjawabannya itu juga tidak jauh berbeda. Ya, dokumen-dokumen yang menjadi pertanggungjawaban mekanisme pembayaran UP itu juga nggak jauh beda dengan mekanisme yang pembayaran LS. Nah, di sini dibagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama adalah dokumen atau bukti pengeluaran itu harus mencerminkan terkait dengan prestasi pekerjaan. Bisa berbentuk berita acara penyelesaian pekerjaan, serah terima, pembayaran, kemajuan pekerjaan, atau dokumen lain. Kemudian ada daftar perhitungan atau daftar nominatif. Ini kalau apabila si penerimanya lebih dari satu. Ya, misalkan daftar nominatif, pembayaran perjalanan dinas, lembur, dan sebagainya. Kemudian ada dokumen yang terkait dengan penyelesaian kewajiban perpajakan. Ini ada faktur, ada SSP yang digantikan e-billing, dan ada persyaratan lainnya. Nah, untuk persyaratan lainnya, itu yang dimaksud di sini adalah untuk dokumen-dokumen terkait dengan belanja-belanja yang hubungannya dengan belanja pegawai. Ya, untuk pembayaran lembur, gaji, non-gaji, pembayaran tukin, atau juga bisa jadi untuk belanja-belanja barang dan modal yang karakteristiknya bersifat khusus ya, misalkan untuk pengadaan tanah dan sebagainya. Jadi tidak ada bedanya Bapak Ibu dokumen-dokumen antara yang LS dengan uang persediaan untuk saat ini. Kemudian nah ini ya, saya langsung meloncat ke sini. Dengan substansi perubahan tadi, yang kedua dengan perkembangan teknologi ya, semua penyampaian tagihan itu dapat dilakukan secara elektronik ya. Jadi sudah tidak lagi dilakukan secara manual, tapi ini idealnya ke depan ya. Kemudian, nah ini besaran UP, ada perubahan menentukan berapa besaran UP. Kalau dulu di klaster menjadi 3, ada yang 100 juta, 200, 500, sekarang sama. 1/12 dari kebutuhan uang persediaan ya untuk jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP. Di kita ada 3 APBN, ada belanja barang, modal, dan lain-lain. Dan untuk masing-masing sumber dana dalam DIPA paling banyak 500 juta. Nah, sumber pembiayaan kalau di APBN itu ada yang rupiah murni, ada PNBP, ada pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya. Nah, ini masing-masing 1/12. Nah, perubahan berikutnya adalah uang persediaan yang semula bisa dibayarkan paling banyak 50 juta, sekarang bisa dibayarkan sampai dengan 200 juta. Jadi cukup mudah ya, mekanisme proses pengadaannya cukup dengan pengadaan langsung, pembayarannya bisa dengan uang persediaan. Tuh, jadi nggak lagi pembayaran langsung. Terus dokumennya apa saja? Ya dokumennya mesti ada kontrak ya, mesti ada kontrak, mesti ada berita acara yang lain yang tadi disebutkan. Oke, kemudian perubahan selanjutnya, nah ini tadi ya simplifikasi terkait dengan modernisasi ya. Modernisasi yaitu semua pengajuan SPP, LS ya sampai perintah bayar itu dilakukan atau disahkan menggunakan sistem aplikasi secara elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi harapannya itu Satker itu akan mudah, nggak terlalu banyak lagi dokumen-dokumen yang harus dicetak dan sebagainya. Nah itu Pak Gembong yang bisa saya sampaikan sekilas. Hal-hal yang lain itu tidak berubah ya
tugas tanggung jawab seorang PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran, dan lain sebagainya. Bagaimana karena mekanisme revolvingnya dan lain sebagainya itu nggak jauh berbeda. Silakan mungkin dibuka ruang pertanyaan. Bapak Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Mandar atas paparannya yang sangat luar biasa. Soalnya kalau dipaparkan lebih rinci mungkin 3 episode nggak selesai Pak Mandar. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan MTSC, kita buka sesi pertanyaan. Boleh present dimulai dari sekarang. Monggo. Pak Iwayan Sudiana. Silakan monggo. Baik Pak, terima kasih. Saya Pak Wayan Sudiana. Suara saya kedengaran Pak G? Terdengar Pak. Kedengaran. Oke. Saya Pak Wayan Sudiana dari Setahan Gede Ujung Mataram mau bertanya. Untuk tahun ini kami ada anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor dari kode 523111 sebesar 50 juta. Lanjut. Kalau kita melihat dari peraturan ini PP nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, untuk pemeliharaan gedung itu ada tahapannya, yaitu pertama dari perencanaan, kemudian juga dari pengadaan dan pengawasannya. Jadi sebelumnya kita cek dulu dalam satu gedung itu sebatas mana kerusakan, kemudian baru dilakukan. Tapi ketika akan dilakukan eksekusi, kami memiliki beda pendapat antara pengelola keuangan dan perencana. Yang pertama, kalau dilihat dari PMK 181 itu tentang batasan nilai kapitalisasi itu 25 juta. Jadi jika pemeliharaan ini akan dilaksanakan dengan lebih dari 25 juta, itu katanya tidak bisa menggunakan kode 52311 ini. Yang kedua, itu jika akan diinput ke dalam laporan keuangan, katanya nanti akan ada ini selisih di saat rekonsiliasi. Jadi kami agak kesulitan melakukan eksekusi untuk kegiatan dimaksud. Jadi kami mohon masukan dari Bapak, apakah kode 523111 ini yang merupakan belanja pemeliharaan untuk bangunan gedung bisa dieksekusi sesuai dengan peraturan PP nomor 16 tahun 2021. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Wayan. Oke, jadi Pak. Ya. Mungkin nanti Bapak bisa catat ya, mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan. Barangkali saya juga keliru ya. Pertama saya ingin bercerita seperti ini, Pak. 2008 sejak kita mengenal akuntansi itu dari 2005 ya, Pak. 2005. Di 2008 4,7 triliun satu APBN itu salah BAS. Salah bagan akun standar. Gitu. Kenapa salah bagan akun standar? Ya bisa jadi masing-masing instansi pemerintah itu tidak memiliki pemahaman yang mumpuni atau cukup gitu ya terkait dengan pembebanan anggaran. Siapa yang punya tugas dan tanggung jawab membebani anggaran itu PPSPM punya kewajiban dan tanggung jawab membebankan suatu pengeluaran tagihan negara itu kepada pos atau akun gitu ya Pak ya. Oke. Kalau terkait dengan akun berarti para pengelola keuangan itu harus mengacu ke PMK 214/2013 mengenai bagan akun standar dan Kep Dirjen 331/PB/2021. Oke.
Nanti di Capdirjen itu coba cek di akun yang Bapak sebut untuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor 523111. Ya. Nah, saya buka aja deh ya. Saya buka aja di sini. Oke. Akun itu tuh sebenarnya untuk apa sih gitu ya. Nah, biar sama-sama tahu dan sama-sama enak. Kita dulu, saya buka dulu 331 cap 33, oh sorry maaf. Ya, sebentar ya Pak, 331 ya. Nah, ini. Oke, 331 kita meluncur ke akun 523111. Oke. Nah, Bapak bisa perhatikan di sini, Pak. Ya. Alokasi akun 52311 itu untuk apa? Oke, Pak. Kelihatan nggak di tempat Bapak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, di akun 5231 ini adalah alokasi untuk pengeluaran pemeliharaan garis miring perbaikan. Perhatikan ya Pak, ini kan gedung kantor. Pemeliharaan dan perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan standar dalam rangka mempertahankan gedung dengan tingkat kerusakan kurang dari 2%. Kalau untuk halaman tidak diatur, ya. Beda gedung, beda halaman. Oke. Bapak perhatikan Pak, pemeliharaan garis miring perbaikan. Oke Pak. Nah, yang kedua, karena ini gedung bangunan, berarti Bapak harus buka PUPR 22 2018. Bapak kan tadi menyebutnya PP 16 2021 ya. Nah, Bapak buka PUPR 22. Nanti di pasal 63, Pak. Oke, coba saya buka pasal 63, 54, 55, 63. Oke. 60, 61, 62, 63. Di 63 ini, Bapak perhatikan perbedaannya. Pemeliharaan dan perawatan. Beda ya Pak, apa pemeliharaan? Pemeliharaan itu untuk mempertahankan kondisi bangunan. Sementara perawatan itu adalah memperbaiki kerusakan. Jadi kalau namanya perawatan tuh harus ada yang rusak, ya Pak ya. Kalau pemeliharaan hanya mempertahankan kondisi. Nah, nanti di PUPR ini ada tingkat-tingkat kerusakan, Pak. Gitu. Macam-macam tingkat kerusakannya, gitu ya. Nanti perhatikan tingkat kerusakannya di sini. Terus yang pertanyaannya di PUPR di sini diatur. Kalau pemeliharaan itu berapa sih biaya pemeliharaan? Di sini diatur, Pak, berapa besar biaya pemeliharaan? Yaitu 2%. Ya, 2%. Sebentar dulu, biaya pemeliharaan 2% itu. Nah, kita coba searching ya, 2%. 2%. Ya, oke. Tata suara. Nah, di sini Pak, di pasal 66 PUPR 22 disebutkan Pak, besarnya biaya pemeliharaan itu paling banyak 2%. Oke. Tadi Bapak menyebut PMK 181 2016 mengenai kapitalisasi. Betul. Kapitalisasi itu untuk gedung bangunan minimal 25 juta, untuk peralatan mesin itu minimal 1 juta. Apa hubungannya dengan ini? Pertama, Bapak harus memisahkan dulu yang Bapak tadi pakai 523 itu apa aja, Pak? Gitu. Saya mau tanya nih, pengeluarannya apa saja? Kalau pengeluaran setelah aset diperoleh, kapan dia masuk belanja modal? Dia masuk belanja modal kalau ada peningkatan kapasitas, misalkan
Bapak punya ruangan 10 meter persegi jadi 20 meter persegi, ada peningkatan kapasitas. Atau menambah manfaat umur ekonomis. Gedungnya udah mau roboh, terus Bapak perbaiki sehingga umur ekonomisnya bertambah. Atau meningkatkan kinerja. Misalkan Bapak punya ruangan kosong, kemudian disekat-sekat jadi ruangan pegawai, berarti kinerja ruangan itu berubah. Itu sudah memenuhi kriteria belanja modal. Yang kedua, seperti yang teman Bapak sampaikan, harus lihat PMK 181 2016 mengenai kapitalisasi. Bahasanya itu dan. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, Pak. Kalau salah satu saja terpenuhi, tidak bisa. Misalkan contoh, untuk apa, Pak, perbaikannya? Oh, saya mau ganti atap yang tadinya atap plafon triplek ke GRC baja ringan strukturnya. Berarti itu kan meningkatkan kapasitas ya, Pak ya. Berarti sudah salah satu unsur. Karena syarat selanjutnya adalah memiliki kapitalisasi, ditanya berapa nilai penggantian atapnya. Cuma 24.900.000, Pak. Oh, berarti larinya ke pemeliharaan gedung. Itu. Tapi kalau misalkan tidak memenuhi kriteria tadi, Pak, apa yang mau dipelihara? Saya cuma mau ganti cat. Catnya yang udah ngelotok-ngelotok itu, kulit-kulitnya, itu mau saya kerok terus dicat. Berarti kan dia tidak nambah manfaat umur ekonomis gedung. Dia tidak meningkatkan kinerja, dia tidak menambah volume dan lain sebagainya. Berarti tidak memenuhi kriteria belanja modal. Meskipun biaya pengecatannya nilainya 1 triliun, maka dia tidak memenuhi kriteria belanja modal. Nah, sekarang saya tanya, Bapak pengeluarannya untuk apa? Itu. Perbaikannya apa? Gitu. Kalau boleh. Yang diperbaiki apa? Terus tingkat kerusakannya berapa? Suaranya nggak keluar, Pak. Yang kita akan perbaiki sebenarnya tidak ada dengan ini peningkatan kapasitas ataupun menambah umur ekonomis. Jadi hal-hal yang rusak itu saja kita ganti. Seperti mungkin rangkanya genteng yang pecah karena kemarin ada sempat nebang pohon, itu yang kita ganti. Jadi tidak ada penambahan kapasitas ataupun penambahan umur ekonomis. Genteng diganti genteng gitu ya? Genteng ganti genteng. Kita sebisa mungkin sama. Rangka kayu. Rangka kaso diganti betul, rangka kaso. Ya benar. Keramik lantai diganti keramik lantai. Iya Pak. Ya. Nanti perdebatannya adalah tingkat kerusakannya. Gitu. Karena kan di akun 523111 itu kan yang tingkat kerusakannya kurang dari 2%. 2%, iya. Tapi kalau untuk kasus Bapak, kalau genteng dengan genteng, kaso dengan kaso, plafon triplek dengan plafon triplek, itu masuk ke pemeliharaan. Pemeliharaan. Ya, nanti boleh bagian keuangannya share aja Pak diskusi kalau mau. Oh, saya pikir ada urayan. Cukup Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh silakan. Lanjut pertanyaan kedua. Makasih Pak Iwayan. Iya Pak. Ada Bu Kris, Pak Gembong di chat. Oke. Oh ya. Bu Kris, ini saya sebagai PPK kalau tadi harus capung PDD atau keuangan, sementara saya capung yang lain. Terus bagaimana ya? Di chat. Ya. Saya sebagai PPK kalau tidak harus japung VBJ atau keuangan, sementara saya japung lain terus ya. Pak Kris ya, Klaten. Pak Kris saya tanya dulu, Pak Kris satkernya APBN atau APBD? Itu saya APBN Pak. Oke, maaf Bu. RSUP vertikal. Iya, maaf Ibu, maaf. Ya, instansi vertikal. Oke. Ibu, di PMK 210 itu bukan wajib harus japung pengelolaan keuangan,
PK APK ya. Tapi diutamakan, diprioritaskan. Karena gini, kalau Kementerian Keuangan mengelola Japung, terus dia tidak ditugaskan sebagai pengelola keuangan, nanti gimana nasibnya, karirnya, angka kreditnya. Toh itu pun juga sama dengan Japung-Japung yang lain ya, seperti Japung pengadaan nih. Saya udah masuk Japung pengadaan, nggak jadi pejabat pengadaan, nggak jadi Pokja, nggak jadi PPK. Lah terus karirnya gimana? Jadi diprioritaskan Bu, karena Kementerian Keuangan inisiasi dari Japung pengelola keuangan PK dan APK, maka penunjukan PPK dan PPSPM itu diutamakan, diprioritaskan dulu dari Japung. Nah, kalau misalkan di Satker Japungnya belum ada, itu gimana? Boleh menunjuk pejabat atau pegawai lain yang bukan Japung. Syaratnya nanti harus punya sertifikat kompetensi PPK atau PPSPM yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, karena teman-teman di LKPP juga ada juga kompetensi PPK gitu. Nah, cuma Pak, kalau saya punya kompetensi PPK dari LKPP bisa nggak? Bisa, nanti dari jalur pengakuan sertifikasi profesi. Itu, tinggal nanti dilaporkan ke KPPN saja. Itu Bu, apa sudah menjawab? Sudah Pak, terima kasih. Baik. Ada lagi, silakan. Oke, ada lagi monggo. Silakan. Ya. Silakan. Monggo yang lain silakan. Kayaknya cukup jelas nih, Pak. Saking jelasnya mungkin bingung, Pak. Gitu ya. Nah, jadi di kita itu PMK yang ini, Pak, hanya sifatnya umum, ya. Nanti banyak PMK yang akan mengatur khusus. Kenapa? Tujuannya biar ada fleksibilitas. Kalau ketika nanti ada regulasi yang baru, mudah merubahnya karena nanti ada di Perdirjen gitu ya. Kira-kira filosofinya seperti itu. Kalau tugas dan tanggung jawab itu sama ya, hanya membedakan sekarang uang persediaan di APBN itu lebih besar loh gitu. Bisa untuk membayar satu kali transaksi pembayaran kepada penerima hak atau kepada penyedia itu 200 juta. Ya, mungkin kalau di APBD agak sulit ya. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Masih ada waktu? Oh, kalau nggak ada yang tanya, saya saja yang tanya, Pak. Oke, Pak Mandar, Pak. begini, untuk satker kami yang di Loka kan baru, Pak Mandar itu. Jadi Loka baru. Loka baru. Jadi untuk pejabat pengadaannya apa bisa diberlakukan seperti PPK sama PPSPM sesuai PMK 210 ini? Paling kan terkait SDM-nya kan kita kurang yang bersertifikasi. Jadi gimana, Pak Mandar? Oke, kalau untuk pejabat pengadaan PMK 210 ini kan tidak mengatur ya. Kalau untuk pejabat pengadaan itu ya diaturnya di Perlem LKPP nomor 15. 15. Iya, yang sudah diubah dengan 19. Pertama ya pejabat pengadaan itu memang harus memiliki sertifikat ya, sertifikat pengadaan. Sertifikatnya sertifikat okupasi ya terkait dengan pejabat pengadaan tuh. Beda dengan Japung. Oke. Nah, nanti siapa yang bisa jadi pejabat pengadaan? Nah, ini kan kalau kita lihat di Perpresnya 74 sama 78 sama 84 ya kalau nggak salah ya, itu harus dari Japung kan. Idealnya kan seperti itu. Nanti dalam hal belum bisa ya mungkin bisa dari pejabat non Japung. Nah, beberapa kabupaten kota ini cukup menarik karena seperti di Maros ya. Di Pemdanya. Yes. Itu kalau di Maros itu paket-paket pengadaan langsung itu semua ditarik ke UKPBJ. Di Maros. Iya. Jadi SKPD itu
tidak ada lagi paket-paket pengadaan langsung. Berarti dengan kata lain tidak ada istilahnya pejabat pengadaan di SKPD. Karena semua paket pengadaan langsung ditarik ke UKPBJ. Nah, kalau di kementerian kan berbeda ya. Nah, masing-masing satuan kerja di kementerian masih bisa menetapkan pejabat pengadaan. Gitu ya. Tuh. Kira-kira begitu, Pak. Dan nanti tergantung kementeriannya ya. Karena juga belum tentu Japung semua ya, agak sulit ya. Karena seperti kami Pak di Kementerian Keuangan, Japungnya itu ada di pusat ya, ada di Jakarta. Di satker-satker itu masih ada pejabat pengadaan yang dia tidak Japung, belum Japung. Itu perbedaannya mungkin di situ. Itu Pak. Ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu kita lagi. Slide Bapak belanja ini diatur di mana tadi ya? Ini slide-nya diatur di PMK 210. Nanti mungkin sudah saya share ke panitia ya. Kalau diperkenankan di share di sini, boleh saya share di sini nanti materinya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Kayaknya cukup jelas. Nah, biasanya yang terjadi ini tarik menarik ya, tarik menarik. Tapi tadi udah saya jelaskan, sebenarnya nggak perlu khawatir ya, terutama teman-teman apa namanya yang PPK berasal dari Japung pengelola PBJ ya. Kalau nanti jadi PPK di APBN, karena kan tadi kan dapat menunjuk PPK dari luar. Jadi bisa saja Bapak Ibu yang memiliki kompetensi itu diminta bantuan dari Satker KL untuk jadi PPK di kementerian. Nah, gitu. Yang penting mesti PNS ya. Karena kalau dari LKPP ada peluang PPPK, tapi begitu masuk ke APBN nggak bisa gitu ya. Mesti PNS. Kenapa sih Pak mesti PNS gitu? Filosofinya adalah kenapa mesti PNS? Karena di APBN itu PPK itu tidak hanya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, gitu. Tapi dia terkait dengan proses pengujian tagihan, permintaan pembayaran, gitu ya. Berbeda dengan APBD. Kalau APBD itu pengujian tagihannya oleh PPK SKPD. Yang pembuatan surat permintaan pembayaran itu PPTK dan bendahara pengeluaran, gitu. Berbeda. Kalau di APBN itu semua tugas dan tanggung jawab PPPK. Jadi sehingga kalau dia non PNS, kalau misalkan terjadi kerugian negara, itu akan sulit ya secara teknis uang itu dikembalikan kepada negara. Makanya semua pengelola keuangan di APBN, bendahara di PMK kedudukan bendahara 126, dia harus PNS. PPK dan PPSPM di PMK 210 mesti PNS. Semua harus PNS. Tapi dalam hal tertentu ada yang tidak PNS, ya hal-hal tertentu saja. Oke. Cukup Pak? Masih ada? Kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ada tambahan dari Prof. Muklis atau Pak Muji? Satu lagi Pak Mandar. Ya. Berarti kita bisa menganggarkan untuk pengecatan gedung-gedung kita itu maksimal 2% ya? Kalau pengecatan, dia tidak masuk kriteria belanja modal. Jadi kalau untuk pengecatan berapapun nilainya. Nah, maksud saya tadi yang di luar pengecatan, kalau misalkan ada perawatan, di belanja pemeliharaan untuk APBN, itu perawatan itu dibatasi yang tingkat kerusakannya 2%.
Iya, itu karena merujuk kemana gitu ya. Ya, pertama biaya pemeliharaan sendiri di PUPR 22 itu besarannya 2% gitu ya. Nah, ya di standar PMK, standar biaya sama akun 523 itu ngikutin ya. Belanja pemeliharaan itu untuk pemeliharaan plus perawatan yang kerusakannya 2%. Kalau di luar dari itu, lebih dari itu, nah disarankan Bapak Ibu dianggarkan di belanja modal. Gitu. Ganti lantai dari keramik ke granit. Nah, itu nambah kapasitas. Nah, Oh, jadi 2% itu adalah perawatan. Pemeliharaan. Pemeliharaan. Pemeliharaan ya. Ya, pemeliharaan. Ya, pemeliharaan. Pemeliharaan berarti masuk belanja modal ya. Oke. Ya, di luar dari pemeliharaan dia harus masuk ke belanja modal. Ya. Pemeliharaan dan perawatan tadi diatur di PUPR 22 2018 tentang bangunan gedung negara ya. Nah, diatur di situ tuh. Nah, di situ diatur berapa sih biaya pemeliharaan itu 2% dari HSBGN. Jadi kalau Bapak Ibu mau iseng-iseng ngecek yang APBN, cek PMK 83 2022 yang standar biaya 2023, cek di bagian standar biaya pemeliharaan, ambil HSBGN seluruh Indonesia yang terbaru kali 2%. Itu nggak jauh-jauh dari situ, yang di PMK SBM itu. Karena di PUPR mengatur pemeliharaan gedung di pasal 63 itu besarnya 2% dari HSBGN. Tapi kalau halaman gedung kantor nggak diatur tingkat kerusakannya. Kalau misalkan kendaraan itu nggak diatur tingkat kerusakannya. Gitu. Kalau kendaraan hanya gedung aja nih diatur tingkat kerusakannya 2%. Gitu Pak Muji. Ya, baik. Jadi kita nggak cukup saja. Ini aspek pengannya bisa kita sembuh semua. Bebong, Pak Muklis dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalam. Suaranya. Halo? Oh, Pak Mandar, halo? Siap. Halo Pak Gembong. Ya. Untuk sebelum mengakhiri kegiatan, siapa tahu mau close kata akhir sebelum ditutup. Monggo. Jadi mungkin pemahaman Bapak Ibu tinggalkan persepsi kalau keuangan itu kaku, gitu ya. Kalau di APBN itu tidak kaku sudah sejak lama ya. Ordonansi ring itu sudah diserahkan ke Satker, gitu ya. Kita ada simplifikasi, ada proses digitalisasi, gitu ya. Berkas juga nggak terlalu banyak, kewenangan juga sudah dilimpahkan ke Satker, nilai pembebanan untuk pengeluaran UKU juga sudah naik ya. Jadi harapannya pengelola keuangan sama pengelola pengadaan ini sudah bisa saling bersinergi gitu ya. Ketika teman-teman di pengadaan mengharapkan, ayo pakai e-purchasing elektronik, kita juga pembayarannya dengan elektronik. Gitu Pak, cukup dari saya segitu aja. Terima kasih Pak Mandar atas pencerahannya terkait PMK 210. Setelah ini kita tutup webinar ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih semuanya rekan-rekan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.